Kemudian lanjutan daripada bab berikutnya yaitu masalah haji. Haji. Jadi masalahnya sampai ke masalah haji dan bulannya pun juga dekat dengan bulan haji. Jadi ulun membacakan di sini sesuai dengan yang ada di kitab haji. Masalah haji ini ulun kada tahu juga, kada pernah ulun naik haji. Jadi kada terlalu tahu juga. Jadi sesuai yang ada bacaannya di dalam kitab. Jadi itu aja kada terlalu kawalah untuk menjelaskan karena ulun kada pernah juga naik haji. Jadi kada terlalu tahu juga. Yang nyata kita membacakan. Karena ujar kakawanan, bila kita belajar masalah haji itu, ujar kakawanan, insya Allah nanti lama kelamaan, ujar kakawanan, inya hendak minta amalkan. Apabila kita tuh belajar masalah haji ini, inya hendak minta amalkan. Jadi mengamalkan haji ini dengan artian berarti kita berangkat haji. Nah, mudah-mudahan dengan berkah membaca masalah bab haji ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan bisa kita untuk berangkat haji. Sekurang-kurangnya umrah. Nah, ada itu kakawanan yang memadahkan. Di sini bacaannya haji itu wajib. Jadi menunaikan haji itu hukumnya wajib sekali di dalam seumur hidup atas orang yang mampu. Sekali kan cukup naik haji itu. Nang wajibnya sekali aja. Nang keberikutnya itu mun banyak, ada kemampuan dari segi harta dan yang lainnya, sunnah aja untuk berangkat haji. Jadi haji itu hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup atas orang yang mampu. Itulah, munnya kada mampu wajiblah. Kada wajib juga untuk berangkat haji. Ini bagi orang yang mampu. Jadi wa ahkamuhu ail haji ma'rufatun, hukumnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu ma'rufatun fi kutubil fikhi. Liman sa'ala anha wa ta'allamaha wa mislul haji fi ma zukiral umratu. Dan hukum-hukum haji dikenal di dalam kitab fikih bagi orang yang menanya dan mempelajarinya. Dan haji itu sama dengan umrah dari segi wajib, satu kali di dalam seumur hidup. Jadi sama aja. Cuma perbedaannya haji dan umrah itu, kalaunya umrah itu dikerjakan, wukuf kadada. Yalah Pak, wukufnya kadada leh. Kalau haji dilaksanakan di bulan Dzul Hijjah. Dan ada terdapat wukuf di situ. Kalau umrah kan gak ada. Itu bedanya. Ngujurnya di sini adab yang wajib atas orang yang hendak pergi haji. Adab. Jadi adab-adabnya itu ada juga yang perlu juga diketahui. Adabnya atas orang yang hendak berangkat haji ini apa-apa di antara adab yang perlu kita ketahui. Telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ujar Allah. Dan sempurnakanlah oleh kamu akan haji dan umrah
semata-mata karena Allah. Nah, yang pertama itu adabnya. Nah, Allah yang menyuruh. Jadi kalau kita mau mengerjakan haji, mau mengerjakan umrah, yang pertama adabnya yaitu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, tujuannya karena untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja, jangan tujuan selain daripada Allah. Jadi ujarnya di sini, maka wajib atas orang yang mau menunaikan ibadah haji itu mangkasat. Nah, wajibnya tadi apa? Dengan tujuan hajinya itu, mengerjakan hajinya itu semata-mata karena Allah, semata-mata menjunjung perintahnya Allah dan mencukupi rukun Islam. Itu wajib atas orang yang pergi haji itu dengan tujuan berangkat hajinya itu semata-mata karena Allah, menjunjung perintahnya Allah dan mencukupi rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sembahyang, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan naik haji. Naik haji kalau ini perintah Allah bagi orang yang mampu. Jadi niatnya semata-mata menjunjung perintahnya Allah dan mencukupi rukun Islam. Jadi janganlah tujuan kita berangkat haji itu jangan ada sampai bertujuan untuk bermegah-megah. Untuk apa ya bermegah-megah nih? Beunggah-unggah, behimong-himong itu nah. Himong kawa berangkat haji. Maaf karena kayak ini bacaannya. Jadi jangan ada sampai tujuan selain pada tujuan semata menjunjung perintah Allah karena Allah. Jadi jangan ada tujuannya tuh mau bermegah-megah atau mau jadi tuan haji misalnya. Jadi bila datang haji, ujarnya nih, apabila aku nanti naik haji, aku dipanggil orang tuan haji, dipanggil orang kiai haji. Jangan ada sampai tujuan yang seperti itu. Tujuannya berangkat haji itu jangan sampai ada tujuannya enggak itu hendak mau jadi tuan haji supaya dipanggil kiai haji. Jangan. Tujuan untuk mencari surban supaya kawa memakai bulang. Jangan juga tujuan enggak itu. Atau tujuannya menunaikan haji dan umrah, tujuannya jalan-jalan haja tujuannya. Jangan juga ujar sidin yang seperti itu tujuannya. Jadi tujuannya bersihkan niat tujuan kita itu semata-mata karena Allah dan menjunjung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tujuannya tuh semata-mata mau jalan-jalan haja, hanya melihat melihat Makkah aja, melihat Madinah aja. Jangan. Melihat Makkah dan Madinah dan sebagainya, jangan ada tujuan yang seperti itu. Atau juga tujuan ke sana tuh berbisnis misalnya, berjualan kah, berniaga di sana. Jangan juga. Dan hendaklah ziarah ke Madinah semata-mata karena Allah. Jadi tujuan kita ke Makkah tujuannya semata-mata karena Allah, menjunjung perintah Allah. Dan juga ziarah ke Madinah, ke makam baginda Rasulullah,
juga semata-mata karena Allah dan mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaralah adab orang yang mau berangkat haji. Tanamkan niat, jangan sampai ada tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi masalah apa? Wal hajju wajibun ujarnya. Jadi masalah ibadah haji ini biarlah. Masalah ibadah haji ini mulai zaman daripada nabi-nabi yang dari zaman nabi-nabi dahulu sudah melaksanakan ibadah haji ini. Kada cuma umatnya daripada baginda Rasul saja. Mulai zaman orang dahulu, zaman nabi-nabi dahulu sudah mengerjakan ibadah haji ini. Jadi ujungnya di sini bal ma min nabiyyin illa wa hajja. Bahkan tidak ada daripada nabi-nabi itu melainkan melaksanakan juga terhadap ibadah haji ini. Berapa banyak buah nabi-nabi itu? Banyak pian. Di antara yang banyak itu semuanya pernah mengerjakan ibadah haji ini. Kada terbilang banyaknya ambia Allah itu, nabi-nabi Allah itu. Hanya Allah saja yang mengetahui banyaknya. Bilangan ambia Allah itu, nabi-nabi Allah itu. Kecuali Allah saja yang tahu. Ada orang yang dikatakan mereka itu terbatas ya. Tadi kan tidak terbatas. Jadi nang terbatas ini disebutkan bilangan para nabi dan rasul itu ada 124.000 banyaknya. Jadi mun inya nang ini misalnya segitu banyaknya para nabi yang mengerjakan ibadah haji di Makkah itu sebelum umatnya daripada baginda Rasul nih. Riwayat lain ada juga yang mengatakan 313 banyaknya. Ada juga yang mengatakan 314 dan ada juga yang mengatakan 315. Jadi semuanya itu pernah mengerjakan ibadah haji di Baitullah tuh. Jadi ujungnya di sinilah khilafan bersalahan orang nang mengatakan siapa Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dua ini saja ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud dan Nabi Saleh ini sidini kada haji. Selain daripada Nabi Hud dan Nabi Saleh ini pernah mengerjakan haji. Jadi kita kisahkan dulu. Jadi ini orang yang pertama mengerjakan haji, orang yang pertama pernah mengerjakan haji, siapa yuk? Siapa deng? Jadi orang yang pertama pernah mengerjakan haji ini Nabi Adam. Nabi Adam Nabi Adam. Pian Nabi Adam nih orang yang pertama pernah melakukan haji. Jadi Sidin ini melakukan ibadah haji ini, ceritanya kan Sidin diturunkan keluar dari surga ke dunia. Sidin diturunkan di India, di negeri India. Sedangkan bini Sidin di negeri Jeddah, daerah Arab. Jadi Nabi Adam ini sejak Sidin diturunkan dari surga ini, Sidin ini ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun baru ketemu dengan Siti Hawa. Jadi selama beberapa tahun itu
dikatakan di dalam riwayat itulah selama 40 tahun Sidin kada pernah makan dan minum. Sejak diturunkan dari surga tuh kada tahu Sidin apa yang dimakan. Nah, kada tahu apa yang dimakan. Maka habis diturunkan dari surga ke permukaan bumi ini, ke dunia ini dalam keadaan telanjang juga. Nah, dalam keadaan telanjang nih yang diceritakan Nabi Adam dulu. Nah, jadi dalam keadaan telanjang. Jadi selama 40 tahun kada pernah makan. Kada kelaparan kalau jual leh. Sama kakak leh. Kakak habis dilahirkan tuh kada makan juga dulu nya. Nah, beberapa bulan. Tapi minum bang air susu. Nah, tapi Nabi Adam ini habis dikeluarkan dari surga 40 tahun kada bawa makanan Sidin. Kada tahu apa yang mau dimakan. Nah, jadi habis itu kisahnya sampai 40 tahun terasa lapar. Nah, terasa lapar sampai 40 tahun itu terasa lapar, lalu apa mau ada sedikit keluhan Sidin. Ada keluhan terus didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, didatangi oleh malaikat Jibril habis itu lalu dilajari oleh Jibril bahwa bercocok tanam. Tapi belum bang lagi didatangkan dulu dua ekor sapi dari surga. Dua ekor sapi dari surga, yang satu warna putih, yang satu warna hitam dan yang satu warna merah. Kalau nya kada khilaf itulah kisahnya. Jadi habis didatangkan dua ekor sapi itu dilajari oleh Jibril untuk cara menggarap menggarap tanah nih untuk bercocok tanam. Sorangan aja bini kada ada. Nah, ini mencari ongkos untuk makan nih. Kada langsung dikasih makanan kada. Nah, Nabi Adam aja begawi dulu hanya dapat makanan. Nah, kada langsung dapat makanan, enggak begawi. Jadi habis itulah di saat Sidin menggarap tanah ini lah, di saat Sidin menggarap tanah ini, kemudian di antara sapi yang dua ini ada yang pemalas, ada tapi mau ujar orang nih kerja di antara sapi yang dua ini, kemudian Sidin tak dipukul Sidin sapi ini. Nah, sekalinya ngomong sapi ini, kenapa aku dipukul? Kenapa aku dipukul? Puja sapi, sampian. Sapi ini ngomong dengan Nabi Adam, pian wahai Adam mengerjakan kesalahan, melanggar apa yang diperintahkan Allah. Allah kada memukul kepada pian. Wahai Nabi Adam, kada memukul Allah. Tapi sampian, istilah bahasa kita tuh, aku hanyar kayak ini hanyar kayak ini pian pukul. Nah, jadi tetangis Nabi Adam pian diijik oleh dua ekor sapi ini. Pian bersalah kepada Tuhan, Tuhan kada memukul. Lawan pian, aku hanyar cuma ini kesalahan, pian pukul. Nah, diijik oleh dua ekor sapi. Menangis Nabi Adam. Kemudian datang lagi malaikat Jibril. Setelah Nabi Adam ini menangis sesudah diijik oleh sapi ini, merasa bersalah nih, terpukul. Kemudian dibulikakannya, istilahnya kesalahan Nabi Adam ini menangis. Jadi setelah itu ujar Nabi Adam bilang kepada Jibril, aku nih terasa malu bang, istilahnya tuh terasa malu dengan sebab ini. Nah, seluruh benda dan binatang ma'ijik dengan sebab aku tersalah kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi dengan sebab itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril supaya mulut binatang itu disapu, jangan sampai ada lagi yang ngomong. Jadi dulu sebelumnya tuh semua binatang tuh bisa ngomong,
Tapi dengan sebab itu terjadi antara binatang dengan Nabi Adam itu. Nah sejak itu dipusut oleh Jibril sehingga binatang itu kadada yang bisanya lagi untuk ngomong. Nah itu sejarah binatang itu, diantaranya asalnya kayak itu. Kemudian lagi tadi kan sidin telanjang, kalau telanjang ini juga dalam keadaan telanjang ini Nabi Adam nih. Jadi bila hari panas, kepanasan, terasa disangat sinarnya matahari ini, dengan sebab panasnya sinar matahari ini terasa kepanasan, dengan tidak ada penutup terasa panas. Bila hujan kehujanan gitu kan. Jadi mengadu juga dengan Jibril. Kemudian Jibril ambil kibas yang ada, kibas itu sejenis kambing lah, lebih ganal daripada kambing. Yang ada di surga diambil atas perintah Allah. Kemudian disembelih, kemudian dibawa ke tempat ke tempat Hawa, Siti Hawa. Kemudian bulunya itu diambil. Kemudian diambil, dijadikan bahan kain. Nah, dijadikan bulu daripada domba tadi dijadikan bahan kain. Jadi dengan terkumpulnya bulu domba tadi dapatlah sebuah kain. Kemudian dijahit oleh siapa? Siti Hawa tadi. Tapi masih belum dipertemukan. Masih belum dipertemukan. Jadi Jibril ini pulang balik aja antara Hawa dan Adam nih. Jadi habis itu, habis dibikinkan berupa kain dan berbentuk mungkin baju kah, sehingga bisa untuk berbaju juga. Itu juga lah kisahnya. Pertama kali orang yang bikin baju Siti Hawa, pertama kali orang yang memakai baju Nabi Adam. Itu ceritanya. Jadi habis itulah Nabi Adam ini ceritanya selama, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun yang terpisah dengan bini Sidin nih, Siti Hawa nih. Kemudian lama kelamaan Sidin ini dari India itu diperintahkan, diwahyukan oleh Allah untuk melaksanakan haji. Untuk melaksanakan haji. Lawas dulu ceritanya nih, beberapa 500 tahun kan lawas kalau nang menyendiri itu, jadi diperintahkan. Jadi berjalan Sidin dari India ke Makkah itu, yang dilewati Sidin negeri Syam dulu, hanya sampai ke Makkah. Jadi dalam perjalanan Sidin itu dari India ke Makkah itu lah, di sini padakannya Adama hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian, bahwasanya Nabi Adam itu melaksanakan ibadah haji selama 40 tahun dari India. Hal keadaan Sidin itu berjalan kaki aja. Mulai dari India ke Makkah tuh 40 tahun. Lamanya hanya nyampai. Mungkin bahari itu keadaannya kalau kayak apa juga. Kalau dulu tuh terasa benar, dunia ini terasa jauh benar. Antara dari ujung ke ujung tuh terasa benar jauh. Kalau sekarang nih terasa dekat benar, terasa kecil dunia tuh. Ulun je merasakan dari semakin ke Banjar nih asa dekat aja, kada terlalu jauh perasa ulun. Jadi kayak itu juga bahari itu mungkin terasa jauh benar. Karena kosong. Jadi ceritanya di sini Nabi Adam tuh melaksanakan haji itu selama 40 tahun dari India ke Makkah itu dalam keadaan berjalan aja Sidin. Mungkin banyak singgah li. Singgah lah, ada apa? Singgah. Tuh. Bila kecapean singgah 40 tahun. Sidin tuh. Kemudian disinilah ujarnya,
Kan tadi semua nabi kalau semuanya pernah mengerjakan ibadah haji. Kecuali ujarnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Adam kan mengerjakan haji selama 10 tahun berjalan dari India ke Mekah. Kemudian sini padahkannya juga Nabi Isa yuhtamalu annahu hajjun qabla raf'ihi ila sama. Nah, dipadahkan juga sini. Dan Nabi Isa diperkirakan nih, ujarnya Nabi Isa ini diperkirakan bahwa Nabi Isa ini mengerjakan haji sebelum Sidin dirangkat ke langit juga. Nah, ini Nabi Isa. Nah, diperkirakan Nabi Isa ini berangkat haji sebelum Sidin dirangkat ke langit. Kan Nabi Isa kada mati, cuma diangkat ke langit. Kemudian lagi ada juga bahwa Nabi Isa ini melaksanakan selagi akan melaksanakan haji ketika Sidin turun ke bumi. Ada juga kayak itu nang berpendapat, ada nang berpendapat sebelum Sidin langit, ada juga yang berpendapat selagi akan melaksanakan Nabi Isa ini haji yang zilu ila ardi di saat Sidin nanti turun ke permukaan bumi. Kan nanti di akhir zaman bila dunia ini dalam keadaan kacau, Nabi Isa tuh turun ke permukaan bumi ini. Nah, di saat Sidin turun itu, di situ Sidin melaksanakan ibadah haji. Ada juga kayak itu. Kemudian lagi lah nih masalah Nabi Adam tadi. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam setelah Sidin melaksanakan ibadah haji ini, Adam ini setelah Sidin melaksanakan ibadah haji ini damai dan berberkah, menjadi tenang keadaan Sidin walaupun terpisah, walaupun merasa bersalah kepada Allah. Kan tadinya cuma dengan Sidin habis Sidin mengerjakan ibadah haji ini, Sidin mendapatkan keampunan segala dosa Sidin yang pernah Sidin perbuat itu diampuni oleh Allah. Jadi menjadi damai Sidin dan menjadi merasa berberkah hidupnya Sidin doh. Di saat Nabi Adam ini mengerjakan ibadah haji itu, Jibril berkata kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa ujar Jibril? Berkata kepada Nabi Adam, ujar Jibril, para malaikat biasa keliling di Baitullah ini 7.000 tahun. Nah, jadi sebelum Nabi Adam itu tawaf di Baitullah itu, keliling di Baitullah itu, malaikat ini sekalian malaikat ini mengelilingi tawaf di Baitullah itu 7.000 tahun sebelum kamu wahai Adam. Jadi sebelum Adam tuh malaikat dulu yang mengisi di Ka'bah tuh. Yang mengisi di Ka'bah tuh yang tawaf di Ka'bah tuh. Sebelum adanya manusia, berarti Ka'bah tuh lebih duluan daripada Nabi Adam istilahnya kan sudah ada. Kan dunia sudah dijadikan. Kemudian Nabi Adam masih tadudi lagi. Kalau kita lihat dari sini, jadi di saat kekosongan daripada orang, daripada manusia yang tawaf di Baitullah itu, bubuhan sekalian malaikat tuh yang tawaf. Jadi 7.000 tahun lamanya malaikat sekalian malaikat nih tawaf di sekeliling Ka'bah itu sebelum Nabi Adam itu. Sesudah Nabi sejak ada Nabi Adam nih kan, malaikat itu tetap tawaf juga bersama Nabi Adam nih. Nah, itu kisahnya. Ada juga riwayat ini masalah ini annal baital haram yahujjuhu kullu amin sab'una alfan minal bashar fa iza naqasu an zalika
atsammahum atsammahumullahu azza wa jalla minal malaikah wa in zadu ala zalika yaf'alullahu ma yurid. Nah, jadi ujar Nabi bahwasanya Baitullah itu, Masjidil Haram itu yahujjuhu mendatangi orang mendatangi akan Baitullah itu tiap-tiap tahun itu 70.000. Nabi yang mengatakan jadi ujar Nabi Baitullah itu nang mendatangi tiap tahun itu 70.000 banyaknya. Daripada bangsa manusia aja itu 70.000. Nabi yang mengatakan. Oh ya ini bang berapa pak? 3 juta. Lebih lagi leh. Yalah 70.000 aja. Yalah. Ini 70.000 aja Nabi. Kalau 3 juta tuh lebih banyak 3 juta lah. Ini Nabi mengatakan masih sedikit. Ini sekarang lebih leh. Nang mendatangi tiap-tiap tahun itu 70 juta, 70.000 lain 70.000 lah. Daripada aja jamaah manusia aja, apabila inya kurang ujar Nabi, apabila inya kurang daripada yang 70.000 itu menyempurnakan Allah daripada malaikat tuh. Bila inya kurang daripada 70.000 tuh. Jadi nang mencukupinya nih jamaah malaikat nang mencukupi. Itu ujar Nabi. Dasar bujuk juga apa yang dikatakan Nabi ini. Malahan lebih lagi dari apa yang dikatakan Nabi. Nabi yang mengatakan asalnya Gersang aja daerah Makkah tuh. Asalnya. Ya. Jadi ujar Sidin ulang wa in zadu ala zalika yaf'allahu ma yurid. Dan jikalau lebih pulang daripada yang 70.000 tuh itu Allah yang memperbuat, Allah yang menghendaki. Lebihkah daripada 70.000 tuh kehendak Tuhan juga. Tuhan mengaturnya sudah. Itu lah. Ini sekedar sedikit cerita tentang masalah Nabi Adam.